Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada yang mendengar postingan ini, juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari resume ibadah kita pada hari ini dengan topik berbuah. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita masuk buah roh yang keempat dan yang kelima, yaitu mengenai kesabaran. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jika buah roh kasih sudah berbuah, maka ia akan berbuahkan kesabaran. Dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Dan yang terakhir ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi tanda kita mengasihi ditunjukkan dengan buah roh kesabaran dari hidup kita. Kisah para Rasul 13:18-20. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. 40 tahun Tuhan Yesus, Tuhan sabar kepada orang Israel di padang gurun. 2 Korintus 6 ayat 4-6. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dikatakan ayat firman Tuhan, kita harus penuh kesabaran, baik dalam penderitaan, baik dalam kesesakan dan kesukaran. Bahkan dia dikatakan sabar dalam kesesakan. Mari kita, dikala kita mengalami penderitaan, masalah dan kesukaran, mari kita belajar sabar. Sabar menanggung penyakit. Kita sabar, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Kalau kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, mari kita sabar menunggu jawaban doa kita, menunggu janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kelima dikatakan kemurahan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan hati ini berasal dari hati kita. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya
dengan sukacita. Mari kita melakukan kemurahan. Sebenarnya kemurahan ini sama dengan kebaikan. Ya, baik kita bermurah menolong orang, baik juga kita bermurah dalam mengampuni. Jangan sulit kita mengampuni. Mari kita bermurah, memberikan topangan kepada orang lain. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat 11-13, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melibatkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, agar buah roh daripada kesabaran nyata dalam hidup kita. 2 Korintus 11 ayat 19, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Berarti kalau kita sabar, kita adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana lah yang bisa sampai kepada rencana Tuhan. Sering terjadi pertengkaran suami istri, pertengkaran dalam satu gereja. Selidik punya selidik oleh karena tidak sabar. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar buah roh kesabaran muncul dalam kehidupan kita. Suatu kali Tuhan mengutuk pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara tidak berbuah. Dalam Yohanes 15 terangkan, pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Saudara, Tuhan mau saya dan saudara kita berbuah, dan ini butuh proses, ini butuh kerja keras agar saya dan saudara bisa memunculkan buah roh, terutama yang kita bahas hari ini, buah roh kesabaran. Kita harus panjang sabar, bahkan bukan hanya panjang sabar, tapi panjang sabar. Artinya apa? Kita harus sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, kesabaran kita diuji agar kita mampu mengeluarkan buah roh kesabaran dan kemurahan lewat pertolongan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.